I think insecurity itu adalah satu hal yang natural, itu bagian yang sangat manusiawi, dan justru orang yang nggak insecure itu harus dipertanyakan. Kecantikan untuk diri saya sendiri adalah ketika saya memahami kelebihan saya dan menggunakan kelebihan saya, itu potensi saya, bakat saya, kemampuan saya untuk membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar saya. Fake it till you make it. Karena kalau kita bisa fake it cukup sering, suatu hari kita akan akhirnya juga bisa, oke, ternyata nggak sesusah itu. Dan ketika kita by the way, tamu spesial kita udah datang, Oke Zoners. Yeay. Wah iya, Aduh. Wah ini untuk Halo. kakak yang cantik ini kita berikan tempat, Tolong bersihin dulu. Silakan, ini dia bintang tamu spesial kita. Halo, Yeay. silakan masuk. Silakan, Monica. Silakan masuk. Halo, Tommy. Halo, Monica. Iya. Tinggi banget. Silakan duduk. Ini Tinggi duduk ya? banget nih. Gimana kalau saya berdiri aja biar saya nggak kalah tinggi nih. Tuh kalau duduk saya kalah tinggi sama Monica. Halo, apa kabar aja. Monica? kabarnya luar biasa, Kakak Semangat apa nih ya. kabar? Sehat juga dong. Puji Tuhan. Oke Zoners, gimana nih? Udah tahu kan? Siapa tadi yang benar tebakannya dari clue Miss MISS tadi? Tadi kita kasih clue ke Oke Zoners. Kalau tamu kita yang hadir hari ini, clue-nya manner, impressive, smart and social. Kali aja ada yang benar nih jawabannya. Nah, ini dia benar nih. Ada Monica Kezia di sini, Miss Indonesia 2024. Penasaran deh Monica, kan Monica Kezia ini sudah menjadi Miss Indonesia. Apa sih yang pertama kali kepikiran untuk kayaknya gue pengen deh jadi Miss Indonesia? Wah, itu kita harus throwback jauh, mungkin 4-5 tahun yang lalu ya. Itu dimulai dari seorang gadis yang masih kecil, bermimpi untuk mempunyai dampak di dunia yang sangat luas ini. Dan menurut saya, platform Miss Indonesia itu step pertama untuk menuju impian saya tersebut. Oke, berarti dimulai dari impian yang besar, lalu diwujudkan dan akhirnya berdampak besar. Wah, puji Tuhan. Luar biasa. Oh ya Monica, kemarin itu kan di ajang Miss World menang Beauty with a Purpose. Betul. Nah, Oke Zoners, dan kita mau tahu nih makna Beauty with a Purpose sendiri secara personal buat seorang Monica Kezia itu apa sih? Oke, jadi Beauty with a Purpose itu merupakan core atau intisari dari ajang Miss World. Jadi selama 72 tahun diadakan Miss World, Beauty with a Purpose itu adalah hatinya. Wah. Nah, untuk Monica sendiri, Beauty with a Purpose itu adalah ketika saya dan semua wanita-wanita di luar sana menggunakan kecantikannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kecantikannya itu dipergunakan untuk menjadi dampak yang luar biasa untuk orang sekitarnya dan seharusnya juga bisa untuk negaranya sendiri. Sebuah kecantikan yang berdampak luar biasa banget ya Tommy ya. Tapi kan ini dalam kontes pencarian Miss Indonesia pasti nggak semulus jalanan yang baru dibangun dong. Pasti ada sulitnya, ada tantangannya. Nah dari Monica sendiri, selama menjalani karantina, selama menjalani kontes Miss Indonesia ini, apa sih yang paling susah tantangannya? Kalau boleh jujur, ketika masa karantina Miss Indonesia itu seru ya. Tapi mungkin satu hal yang agak sedikit harus saya berusaha untuk beradaptasi adalah saya sebelum Miss Indonesia ini hanyalah seorang gadis biasa yang tidak terlalu biasa menjadi pusat perhatian. Dan ketika saya jadi Miss Indonesia, karena saya di sini bukan hanya representasi Indonesia di kancah Miss World, tapi saya di sini juga representasi organisasi Yayasan Miss Indonesia. Jadi saya tuh sering sekali jadi pusat perhatian. Saya sering kali harus selalu update sosial media. Dimana dulu sebelumnya saya tuh nggak terlalu aktif ya di sosial media. Walaupun itu kedengarnya biasa aja tuh sepele, tapi untuk saya itu suatu hal yang cukup perlu adaptasi sih. Oke. Berbicara soal Beauty with a Purpose, Yes. itu kan Monica punya proyek besar kemarin kan, Betul. membantu masyarakat yang kesulitan air ya. Ada cerita menarik nggak di balik prosesnya itu? Pastinya kalau kita lihat kan di YouTube tuh Monica sampai turun langsung, materi-materialnya. Aktif banget ya. Seorang Monica yang cantik turun langsung untuk membantu masyarakat. Nah, ada cerita menarik apa tuh dalam proses Beauty with a Purpose kemarin? Cerita menariknya itu ada banyak ya, tapi mungkin sekalian sharing aja ya. Salah satu yang paling menarik adalah ketika melakukan pembangunan pemipaan, tapi lagi hujan deras. Pasti tantangannya berat banget. Jalanannya becek, Pasti nggak nyaman iya, banget. licin. Awalnya ngerasa, aduh
pasti sakit nih besok kena hujan. Tapi rasanya di situ saya tuh membangun pemipaan itu tidak hanya dengan para profesional atau yang ahli pada bidangnya, tapi juga bersama masyarakat yang ada di sana. Saya melihat walaupun udah hujan deras banget nih, mereka itu masih semangat tuh untuk ngangkatin pipa, masangin konektornya. Semangatnya nyebar ya. Betul, saya juga merasa, masa sih saya yang masih muda banget ini, yang masih full energinya, kalah nih sama masyarakat yang bisa dibilang sudah lebih berumur, yang mungkin mereka itu udah capek nih kerja di sawah, tapi mereka masih bela-belain untuk masang pipa. Masa saya kalah. Jadi rasanya, oke, hujan kita terobos aja. Wah, luar biasa ya, kalian mendapatkan semangat juga dari masyarakat Betul sekitar sekali. ya. Kita ada pertanyaan nih dari Okezoners yang lagi streaming. Miss World 2025 di Telangana, India. Pada bulan Mei Juni 2025, pengalaman apa yang tidak terlupakan di India? Tidak terlupakan. Kayaknya semuanya itu tidak terlupakan ya. Berkesan semua ya? Iya, karena perjalanan saya di karantina Miss World yang ke-72 itu adalah pengalaman sekali seumur hidup. Yes. Saya sering bilang sama teman-teman saya, kalau kita berteman atau kita selebrasi atau mungkin menikah itu ya pilihan mau sekali, 2 kali itu terserah. Tapi kalau Miss World itu benar-benar cuma sekali seumur hidup. Jadi setiap momen, setiap cerita itu saya simpan dekat di hati saya. Tapi yang paling berkesan itu adalah 109 kontestan tersebut dari seluruh negara di seluruh dunia, dengan keberbedaan kita, dengan keterbatasan kita, dengan kelebihan kita, tapi kita masih bisa bersatu, berbagi cerita, saling menginspirasi, dan ya beberapa kontestannya itu juga sangat dekat sama saya sampai sekarang juga masih keep in touch. Ya, apalagi memang kan untuk ikut dalam kontes Miss World itu nggak semua orang bisa, nggak bisa. mewakili Hanya dari yang masing-masing terpilih. negara gitu. Ada ini nggak Monica, waktu mewakili Indonesia dalam Miss World, pasti kan memang secara nggak langsung itu kita mendapatkan kayak tugas. Betul. Gitu. Ada rasa, biasanya kalau kita bertugas di kantor pun mewakili kantor itu rasanya kayak deg-degan, bisa gak ya Nervous, gue? ya. Nah kalau dari Monica untuk memboost percaya diri itu seperti apa? Kalau dibilang deg-degan ketika Miss World, mungkin nggak terlalu ya. Iya? Deg-degannya itu justru sebelum berangkat ke Sebelum. Miss World. Ketika udah sampai di sana, itu rasanya ya udah whatever will be, karena selama 1 tahun saya bersama tim sudah bekerja keras untuk memberikan yang terbaik di Miss World. Jadi rasanya yaudah kita di Miss World take it easy, kita tinggal mengeluarkan semua yang sudah kita persiapkan. Dan untuk confidence, menurut saya untuk membangun kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang bisa kita bangun dalam 1 malam Benar. atau 1 minggu. Itu adalah sebuah perjalanan yang panjang yang harus dimulai dari umur yang sangat muda. Tapi terkadang ada waktunya juga sampai sekarang nih, masih ada nih rasa kurang percaya diri. Benar. Apalagi kalau Bisa gak ya? berdiri di depan umum, membawakan materi yang mungkin saya sendiri rasa, aduh masih belum terlalu mateng nih. Nah, apa yang saya sering lakukan adalah fake it till you make it. Karena kalau kita bisa fake it cukup sering, suatu hari kita akan akhirnya juga bisa, oh oke, ternyata nggak sesusah itu. Dan ketika kita fake it, terkadang orang juga tidak bisa melihatnya. Kadang kita grogi di dalam, tapi karena kita punya, oke, I'm gonna fake it till I make it, orang lain tuh tidak bisa melihat kegrogian kita. Bisa disembunyikan dulu Betul. dengan kepercayaan diri yang selalu ditumbuhkan dari waktu ke waktu gitu Yes, ya. itu tips and trick yang mungkin tidak didapatkan di buku sih. Nah, itu tuh Okezoners ada tips tuh. Mungkin Okezoners juga kalau ada yang mau tanya-tanya langsung nih, ada orangnya langsung dijawab saat Boleh. ini. Nah ini juga. penasaran juga nih, Mon. Miss Indonesia Monica Kezia. Misalnya di luar sana Okezoners yang lagi nonton ngelihat, ih gue pengen deh bisa kayak Monica Kezia suatu saat menjadi Miss Indonesia. Tips dan trik buat Okezoners yang mungkin masih muda, masih umurnya masih baru SMA atau kuliah, supaya bisa seperti Monica Kezia menjadi Miss Indonesia seperti apa? Tentunya kalau mau jadi Miss Indonesia harus audisi ya, harus Iya, bener juga. Audisi Betul. dulu ya, Yang paling penting Okezoners. jangan lupa audisi dan daftar dulu. Betul sekali. Penting. Yes, untuk Miss Indonesia 2025 itu pendaftarannya sudah tutup karena akan digelar karantinanya di akhir bulan ini dan grand finalnya di tanggal 9 Juli yang akan datang. Tapi kalau misalnya ada nih wanita-wanita hebat luar biasa di luar sana yang pengen nih jadi Miss Indonesia, bisa banget persiapkan diri kalian dari sekarang dan daftar di Miss Indonesia yang ke-2026. Betul. Apa aja yang perlu dipersiapkan? Manner, impressive, smart, dan social. Nah, itu dia.
Iya, coba dicatat tuh yang mau jadi Miss Miss Indonesia. Indonesia 2026. Betul. Ada pertanyaan lagi nih dari Okezoners yang streaming di TikTok. Menurut kamu, value apa yang harus dipunyai semua wanita? Wah, iya penting nih, kayaknya aku juga perlu dengar nih. Sedikit-sedikit nyerep ya. Nyerep dong. Value yang diperlukan semua wanita. Kalau tadi udah disebutin MISS, dan menurut saya sendiri itu juga perlu semua wanita punya. Bukan cuma wanita ya, tapi semua orang juga perlu, mau perempuan mau laki-laki, MISS itu sangat baik untuk diterapkan. Tapi sebagai wanita, aside from MISS, itu adalah sifat ketangguhan. Wah, luar biasa. Karena saya sendiri itu berlatar belakang dari teknik kimia, saya bekerja di banking, saya juga pernah bekerja di industri pharmaceutical, farmasi, di startup, dan satu hal yang saya lihat adalah walaupun kita sudah mengalami sangat banyak progres beberapa tahun yang belakangan ini, tetap saja wanita itu belum bisa dibilang equal dengan man, dan perlu ketangguhan untuk hidup di dunia yang masih didominasi oleh lelaki. Bukan berarti kita harus berkompetisi dengan laki-laki, melainkan kita mencari cara untuk berkolaborasi dengan laki-laki supaya kita bisa membuat goals kita, impian kita itu tercapai dengan lebih indah dan lebih cepat. Wow, keren sekali. Jadi kolaborasi kuncinya, bukan bersaing ya. Betul sekali. Betul. Oke, bicara tentang standar kecantikan. Sekarang ini kan di media sosial kita lihat netizen ini membentuk sendiri standar kecantikan versi mereka, yang akhirnya kalau yang wanita yang nggak terlalu kuat untuk tidak terpengaruh akhirnya ikut-ikutan. Oh, cantik itu harus begini, begini, begini. Nah, kalau dari versi Monica Kezia, apa itu yang dimaksud dengan cantik? Oke, cantik, satu kata yang sederhana tapi punya makna yang sangat luas. Kecantikan untuk diri saya sendiri adalah ketika saya memahami kelebihan saya dan menggunakan kelebihan saya, itu potensi saya, bakat saya, kemampuan saya untuk membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitar saya. Karena menurut saya kelebihan ketika hanya dipakai untuk diri sendiri itu keborosan. Oh ya, benar. Luar Benar. biasa. Betul, setuju. Kecantikan yang hanya digunakan untuk diri sendiri itu Itu keborosan. keegoisan. Wah, keren banget. Keegoisan juga. Egoisan. Ada pertanyaan lagi juga nih dari YouTube Zen Teguh. Kata-kata hari ini dong, Miss, tentang world peace and humanity. Oke. World peace and humanity. Oke, ini satu kata-kata yang udah sering saya ulangkan. Kemungkinan besar akan relate kepada teman-teman juga, Okezoner, dan bisa diterapkan di kehidupan, yaitu why wait for a miracle when you can be one? So, when it comes to world peace and humanity, let's all take our part, whatever it is, because we are all miracles if we want to be one. Wah, ternyata aku adalah miracle ya. Aku baru sadar loh selama ini ternyata aku adalah Miracle. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan Monica Kezia sendiri melihat kan memang belakangan ini lagi terjadi perang nih. Kemarin ada di Palestina dan Israel, sekarang juga ke Israel dan juga Iran. Kalau menurut Monica Kezia memandang sebagai Miss Indonesia kepada perang di Israel dan Iran ataupun terhadap perang di internasional belakangan ini? Well, kalau seperti kebanyakan orang ya, saya juga tidak suka dengan adanya perang karena itu membawa dampak tidak hanya pada satu atau dua negara tapi seluruh dunia. Dari segi politik, segi ekonomi, itu semua berdampak. Tapi ketika kita meneliti lebih lanjut, kenapa sih orang itu melakukan perang? I mean, perang itu costly ya, to be Benar honest. banget. Itu sangat merugikan. Betul. Tapi kenapa masih ada yang namanya itu perang? Dan itu menurut saya dilandaskan oleh satu foundation, dan itu adalah keserakahan. It's called greed, human greed. Dan itu hal yang cukup natural. Nah, untuk kedepannya, kepada muda-mudi di luar sana, supaya kita tidak menjadi pemulai perang lagi, let's start with us and try to appreciate what we have, supaya kita tidak menjadi orang yang greedy. Kita mulai dari hal kecil tersebut, hopefully suatu hari dunia juga bisa melihat dari dampak yang kita lakukan dari diri sendiri ke dunia. Oke. Kira-kira nih kalau kita balik lagi ke aktivitas Monica sebagai Miss Indonesia, perubahan signifikan apa sih yang dirasakan dari ketika sosok Monica Kezia sebelum menjadi Miss Indonesia dan setelah menjadi Miss Indonesia? Apa tuh perubahan signifikannya? Wah, perubahan signifikan banyak sih Kak kebetulannya. Karena perjalanan saya menjadi Miss Indonesia menjabat selama 1 tahun itu perjalanan yang sungguh transformatif. Mungkin dari hal kecil yang kita lihat dari luar adalah dulu
saya itu orangnya bisa dibilang sangat tidak mindful terhadap penampilan saya. Layaknya anak teknik pada biasanya saya itu pakai jeans, kemeja, rambut diikat atau Cuek dicukur. gitu ya? Cuek sekali. Rasanya pakai makeup juga kalau perlu saja. Dan ketika saya Miss Indonesia, saya menjadi lebih mindful terhadap penampilan saya karena saya yakin ketika saya pede dengan gimana saya penampilan saya, di situ orang juga bisa merasakan confidence yang saya radiate. Dan saya merasa dengan menjaga penampilan saya itu adalah salah satu cara untuk saya menjaga diri saya. Karena ketika kita take time untuk makeup, kita take time untuk dress well, di situ kita juga perlahan mencintai diri sendiri. Luar biasa. Kerennya Monica tuh kalau Ada nyusun selalu kata-kata tuh inspiratif ya. bisa dari satu tempat ke tempat yang lain tuh connectingnya cepet. Gimana sih Monica tips dan triknya supaya kita ngasih pertanyaan nih? Oke. Biasanya kan kalau ditanya ini kita Iya. nyari jawabannya dulu Kita sambil nyari. nonton video dulu. Tapi Monica ini bisa langsung nemu jawabannya. Gimana sih seorang Monica bisa langsung dari satu Langsung klik topik dengan ke sebuah topik yang lain, terus jawabannya kayak bukan ngawang-ngawang gitu Monica. Berisi gitu. Waduh, gimana ya? Oke, mungkin kemungkinan pasti adalah practice makes improvement, bukan makes perfect. Jadi selama setahun menjabat itu ada dibekali kelas public speaking oleh Leicester Harvard Academy. Thank you for supporting me. Nah di situ kita dipelajari cara menjawab sesuatu, berbicara itu secara terstruktur. Oh iya. Nah bagaimana pemilihan katanya yang baik dan tepat, tentunya itu juga ya PR sendiri untuk tetap belajar di luar kelas. Kalau dari saya sendiri, saya suka membaca buku, dan kalau di buku itu kalimatnya itu sangat terstruktur dan kita bisa baca ulang. Jadi kalau saya baca buku terus saya lihat, oh kalimat ini bagus nih, kayaknya bisa di replika deh, terus kita highlight, atau pakai lagi. Oke. Jadi dibaca dan dianalisis tuh. Betul sekali. Kuncinya tuh. Oke, zoners. Anyway, hari ini pakaiannya Iya. Monica Kezia ini dari mana nih? Wah, pakaian saya itu dari rumah saya, yaitu di Sumatera Utara. Kita ini loh satu kampung yang sama, jangan-jangan kita Jangan-jangan. bisa nih. Jangan-jangan kita keluarga. Oh, jangan-jangan kita keluarga lagi, jangan Ya, Semarang. tetangga. Jangan-jangan tetangga. Ini untuk Aquazoners yang belum tahu ini namanya kain apa, motifnya apa, dan Nah, artinya mungkin bisa apa. diceritakan. Nah ini adalah kain ulas, dari desainernya itu adalah Cidita Selin, desainer yang sangat baik, sangat bertalenta dan juga yang sangat kocak, karena beliau sangat lucu orangnya, sangat asik ya. Nah jadi untuk desain ini sendiri itu terinspirasi dari karakter Monica, kalau menurut Cidita Selin, karena Monica itu orangnya sangat strong, jadi pakai warna merah, warna marun itu adalah pilihan yang tepat. Selain itu juga, ulas itu adalah salah satu kain favorit Monica di Indonesia. Jadi Monica itu suka banget kalau namanya itu pakai ulas. Mencintai ini ya, Kebudayaan, adat istiadatnya dan budaya, sendiri. keren Keren. banget. Semoga menginspirasi. Karena memang mungkin belakangan ini ada generasi-generasi yang mungkin sudah mulai meninggalkan Betul. adat istiadatnya, Karena banyak merasa pengaruh. ingin yang lebih modern karena dianggap itu udah kuno. Kekinian, padahal budaya kita juga bisa cantik seperti Iya loh, ini. ini seperti yang digunakan oleh Monica Kezia. Jadi baju ini adalah kombinasi dunia modern dan juga dunia tradisional disatukan. Jadi jangan kita tinggalkan. Keren. Nah, ada pertanyaan dari Instagram nih, oke, Zoners. Kalau Miss Indonesia minimal tinggi berapa? Wah, kayaknya mau daftar nih. Untuk tinggi badan minimal kalau saya tidak salah ya itu sekitar di 165-168. Tapi saya percaya kalau udah generasi sekarang tuh orang itu udah mulai tinggi-tinggi ya. Tingginya udah lebih baik ya. Betul sekali. Jadi langsung daftar ya teman-teman semua. Oh, by the way, Monica Yes. Kezia ini kan seorang Miss Indonesia. Pernah insecure juga nggak sih? Dan gimana tuh cara mengatasi insecure? Jadi kan terlalu dipandang perfect gitu kan. Pasti kan ada insecure-nya gitu. Nah, mengatasinya gimana tuh? Kalau dibilang insecure, jujur sering. Apalagi semenjak menjadi Miss Indonesia, saya itu lebih terbuka dunianya, jadi lebih sering ketemu orang, mulai dari kalangan yang bisa bilang di bawah sampai kalangan paling atas itu pasti ketemu. Nah, kalau dibilang insecure, ya makin bertambah ya, karena makin bertambah orang yang saya jumpai. Tapi it's okay, I think insecurity itu adalah satu hal yang natural, itu bagian yang sangat manusiawi, dan justru orang yang nggak insecure itu harus dipertanyakan. Nah,
Tapi bagaimana kita menyikapi rasa insecure tersebut itu yang paling penting. Kalau kita hanya insecure kemudian kita merasa sedih, terpurung, itu salah menurut saya. Tapi kalau kita insecure, terus kita ambil rasa insecure itu untuk kesempatan untuk bertumbuh, untuk memperbaiki diri kita, disitulah insecurity menjadi hal yang baik. Oke, jadi insecure itu manusiawi ya, Yes. nggak usah takut. Yang penting gimana mengatasi dan gimana kita bisa menggunakan insecure itu untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Betul gini sekali. energi lagi. Ini ada pertanyaan lagi nih, Monica Kezia dari YouTube, persoalan Gen Z tentang kesehatan. Ini himbauan dong untuk supaya masyarakat Indonesia terutama Gen Z itu mau hidup sehat. Untuk mau hidup sehat. Kalau permasalahan kesehatan di Gen Z yang saya lihat itu adalah kita Gen Z suka yang namanya self-diagnose. Oh. Jadi kita Iya benar. Mental health, ya. Ngerasa batuk dikit, aduh jangan-jangan gue sakit ini nih, jangan-jangan sakit itu tuh. Betul. Jadi himbauannya adalah untuk Gen Z, walaupun umur kita itu masih terbilang cukup muda, tapi kalau kita ada waktu, go ahead dan lakukan yang namanya medical check-up yang rutin. Tidak ada yang namanya terlalu muda atau terlalu cepat untuk melakukan medical check-up yang rutin. Mau setahun sekali, mau sekali dalam waktu 2 tahun, it's okay. Dan untuk menjalani hidup yang sehat. Kalau menurut saya justru Gen Z itu salah satu generasi yang sangat peduli dengan kesehatan. Karena tiba-tiba kalau dilihat ya, tren sekarang itu semua orang pilates, semua orang yoga, pedal sekarang tuh. Jogging. Betul sekali. Tiba-tiba tuh pas tahun lalu ya semua orang itu jadi pelari maraton. So I think Gen Z, I think we're good for now. Kita cukup mempunyai keinginan untuk hidup sehat. Tapi jangan menjadikan tren hidup sehat ini hanya tren sesaat. Kalau sudah mulai nih main paddle, dilanjutkan. Iya. Kalau udah mulai nih yoga, dilanjutkan. Jangan jadikan kesehatan sebuah tren saja. Konten. Anyway, Monica Kezia, ini kan perjalanan sejauh ini sehingga sekarang sudah menjadi Miss Indonesia itu bukan sesuatu yang mudah dan gak semua orang pasti bisa mencapainya, walaupun semua orang punya kesempatannya. Betul sekali. Semangat ini yang didapatkan oleh Monica Kezia, ini awalnya inspirasinya dari siapa sih, Monica? Awalnya, ini agak jauh sih, tapi inspirasi pertama itu adalah keresahan sama kepedulian tentang lingkungan. Dimulai dari saya yang dulu di teknik kimia, di situ dunia saya terbuka sama yang namanya environment sustainability. Di situ belajar tentang limbah, tentang teknik pengolahan sampah. Terus saya melihat bahwa rasanya nggak adil kalau ilmu ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang belajar teknik kimia doang. Betul. Dan walaupun yes kita sebagai mahasiswa teknik kimia kita mendapatkan ilmu ini, belum tentu kita menerapkannya ketika kita sudah lulus. Jadi saya merasa, wah kayaknya Indonesia sangat perlu orang yang peduli lingkungan, tapi bagaimana caranya saya bisa menjadi seseorang yang mempunyai suara yang cukup kuat untuk didengar. Nah, di situ saya mulai mencari cara bagaimana ya caranya, dan ketemulah yang namanya itu Miss Indonesia, sebuah platform yang sangat menjunjung tinggi jiwa sosial para wanita. Di situ saya merasa ini nih tempat saya. Oke, makanya mengikuti ajang Miss Indonesia ya, karena Betul sekali. visi-misinya sama. Betul gitu. sekali. Ada pertanyaan lagi dari TikTok. Siapa guru yang berpengaruh dalam hidup kamu? Bagaimana pendidikan membentukmu menjadi seperti sekarang? Wah, luar biasa. Wah, pertanyaannya sangat bagus ya. Mungkin dikasih tepuk tangan dulu nih. Keren. Terima kasih Oke Zoners untuk pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaan ini saya sangat suka. Gimana cara pendidikan mengubah, itu saya coba yang pertanyaan nomor 2 dulu ya. Pendidikan mengubah hidup seseorang. Menurut saya, pendidikan itu adalah landasan dari hidup semua orang. Ketika kita punya landasan yang kuat, sebuah bangunan bisa terbangun tinggi. Mau setinggi apapun, kalau fondasinya itu kuat, ada angin, ada gempa, dia akan tetap berdiri dengan kokoh. Namun ketika fondasinya itu sangat minimalis, mau dia itu dibangun dengan material sebagus apapun, ada gempa sedikit itu akan langsung roboh. Nah, sama halnya dengan dunia ini. Di dunia ini akan ada banyak sekali orang-orang yang akan menggoyangkan kita, akan ada sangat banyak tren ataupun kejadian-kejadian yang akan membuat kita mempertanyakan tentang diri kita sendiri dan kepercayaan kita sendiri. Namun dengan adanya pendidikan, kita itu mempunyai seperti sebuah akar untuk selalu tahu apa yang baik dan apa yang benar. Dan untuk pertanyaan yang pertama, siapa guru yang paling berkesan?
Mungkin ini guru yang paling berkesan bukan guru di sekolah ya. I think it's okay. Karena pendidikan itu tidak hanya kita dapatkan di sekolah, tapi juga di luar sekolah, Betul. baik hal akademis atau non akademis. Jadi mungkin kalau guru saya sedang menonton video ini, mau shout out kepada Miss Feris, yaitu adalah guru piano saya ketika saya masih kecil. Yes, guru yang selalu bikin saya nangis kalau pulang dari les, karena beliau sangat galak. Tapi karena beliau juga saya belajar yang namanya disiplin. Dari beliau juga saya belajar yang namanya kerja keras. Walaupun dulu kerja keras karena saya takut dimarahin ya. Tapi sekarang saya jadi merasa, oh ternyata saya kuat ya kalau belajar sekian lama itu ya karena beliau. Beliau itu sangat menuntut yang namanya disiplin. Oke. So, thank you Miss Feris. Terima kasih Miss Feris. Yes, Miss Miss Feris, Feris. guru pianonya Monica Kezia. Monica, kan pasti dalam perjalanan selama menjadi Miss Indonesia ataupun jauh sebelum menjadi Miss Indonesia itu pasti ada pressure, ada tekanan, pasti ngerasa stres. Banyak orang yang ngerasa stres itu harus disalurkan dengan hal yang A, B, C sampai hal yang negatif. Nah, kalau dari Monica Kezia sendiri, gimana tips dan trik menghadapi stres? Wah, kalau dari saya sendiri ya, saya sih olahraga ya. Nah, kalau olahraga saya itu ada gym. Jadi ketika saya ngangkat beban itu rasanya, oh ternyata beban ini lebih berat daripada beban hidup saya. Kemudian saya juga lari, karena kalau lari itu rasanya otak ini agak sedikit kosong. Oh ya? Iya, jadi yang saya pikirkan itu sesaat hilang. Ketinggalan mungkin Ketinggalan. ya? Menguap. Betul sekali. Oke. Jadi kalau saya sih olahraga, apalagi kalau tenis, ketika kan kalau mukul bola tenis itu harus pakai tenaga ya. Wah, rasanya itu Ngeluarin emosi ya? Betul sekali. Menyalurkan emosi, yang mengeluarkan toksin-toksin ya. Betul termasuk sekali. Pikiran-pikiran. Wah, jadi positif banget ya caranya, yaitu dengan berolahraga. Betul. Nah, kemudian nih kalau kita balik lagi nih ke perjuangan kemarin di Miss World ya kan, apa yang paling tantangan-tantangan apa yang paling bikin deg-degan waktu itu? Kalau nggak salah menang Miss Talent juga ya. Betul sekali. Itu dari mulai persiapan sampai tantangannya itu seperti apa dan bagaimana Monica bisa melampaui itu semua? Tantangan ya. Mungkin salah satu tantangan di Miss World itu adalah schedule-nya itu cukup dinamis. Dan untuk schedule per harinya itu diberitahukan jam 10 sampai jam 11 malam hari sebelumnya. Jadi besok mau ngapain nggak tahu nih. Tiba-tiba oke, kita hari ini talent show ya. Terus oh my god, kita belum persiapan. Nah, untuk Monica yang orang itu harus persiapan, harus udah ada schedule-nya, planning dari awal-awal, itu agak sedikit deg-degan rasanya, agak sedikit pressure. Besok mau ngapain ya? Besok kita harus ngapain? Kita harus standby, belum bisa tidur nih kalau belum ada schedule. Iya benar. Itu sih mungkin tantangannya, cuman everything's fine karena 1-2 hari udah mulai beradaptasi dengan schedule yang mendadak. So ya, jadinya bisa lebih enjoy di Miss World. Monica mau nanya dong, ini kan selama dari 2024 sampai 2025 udah banyak yang Monica lakukan. Kegiatan-kegiatan inspiratif, membantu secara sosial. Next target Monica selama menjadi Miss Indonesia 2024, targetnya mau ngapain lagi? Dalam waktu yang paling dekat, target saya adalah memastikan bahwa mahkota yang saya pakai hari ini itu akan jatuh ke tangan yang tepat, Miss Indonesia 2025. Karena saya sendiri akan ikut berperan di berbagai rangkaian acara di karantina Miss World 2020, Miss Indonesia 2025. Jadi ya rasanya kalau mahkotanya ini jatuh ke orang yang tepat, saya juga akan merasa lega karena saya tahu legacy Yayasan Miss Indonesia akan tetap berjalan di tangan yang baik. Keren banget ya, benar-benar. Oke, mungkin Monica ada pesan as Miss Indonesia kepada seluruh perempuan-perempuan di luar sana dengan berbagai macam persoalannya ya kan. Perempuan sekarang kan tantangannya berat nih, apalagi sosial media mulai ya kan membuat standar-standar yang akhirnya berdampak ke mental health dan segala macam ya kan. Apa pesan Monica Kezia untuk perempuan Indonesia? Pesan saya untuk perempuan Indonesia di luar sana, dan mungkin kalau ada perempuan di luar Indonesia yang mendengarkan, ini pesan saya, it's very simple. Your voice matters. Mau seberapa pun bergetar suara Anda, mau seberapa kecil suara Anda, your voice matters, dan your voice can change the world. Wah, luar biasa. Terakhir Monica, mungkin kenapa perempuan Indonesia harus menjadi Miss Indonesia selanjutnya? Why? Karena Miss Indonesia is the perfect platform untuk wanita-wanita Indonesia yang berbakat,
punya mimpi besar, berambisi, dan punya empati yang tinggi untuk menyuarakan hal-hal yang sangat dekat ke hatinya. Mau itu isu lingkungan, mau itu isu kemanusiaan lainnya, Miss Indonesia adalah platform yang siap untuk membuat suara kita itu lebih terdengar, tidak hanya di kancah Indonesia tapi juga di kancah internasional. Luar biasa. Benar-benar bintang tamu kita hari ini tuh penuh dengan inspirasi. Bener. Berkali-kali saya sangat tergetar gitu dengan jawaban-jawabannya karena saya juga perempuan yang akhirnya terinspirasi nih. Betul. Makasih loh Monica. Terima kasih Monica Terima Kezia kasih. sudah mampir ke Morning Zone, sudah main ke kos-kosan kita yang sepi ini. Seneng banget loh, seneng banget. Kapan-kapan main mampir-mampir lagi. Oh, siap. Biasanya ntar ada ibu kos yang nyiapin hidangan Oh, buat iya. kita. Oh, terima kasih atas undangannya, sebuah kehormatan untuk bisa sharing di sini. Terima kasih Terima kasih, Monica Kezia. Pas banget memang ini sudah jamnya, kita udah harus tutup toko nih jam segini nih. Oke Zoners, jangan lupa nonton terus Morning Zone dari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 9.45. Ya, akhir kata saya Tommy. Saya Fitri. Miss Indonesia Monica 2024, Kezia. Monica Kezia. Kita pamit, ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye. Dadah, happy weekend.